Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Bapak pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat dan alhamdulillah hari juga cukup bagus cuacanya hari ini. Oke, Pak. Alhamdulillah ya, Pak. Pak, terima kasih pertama kali Pak sampaikan kepada Bapak karena Bapak sudah mau menerima Pak dan meluangkan waktu pagi hari ini. Hari ini Ipat datang menemui Bapak untuk belajar pada Bapak sebagai seorang pimpinan, bagaimana Bapak sebagai seorang kepala sekolah mengambil sebuah keputusan. Apalagi keputusan yang Bapak ambil itu berkaitan dengan adanya dilema etika di dalamnya. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak yang akan Ipat ajukan kepada Bapak dan mohon kiranya Bapak untuk menjawab, Pak. Insyaallah. Baik, Silakan. baik Pak. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Jadi ini soal dilema etika dan rujukan moral yang saya hadapi di sekolah ya, di lingkungan sekolah selama saya diberikan amanah sebagai kepala sekolah ya. Iya, Pak. Jadi saya biasanya itu akan mengetahui dilema etika itu ketika nanti saya setelah melihat kasus itu bernilai membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya soal kebaikan yang sama-sama benar kebaikan itu, sedangkan bujuk moral itu yaitu jelas antara benar dan salahnya ya, dari persoalan yang muncul itu mana yang benar dan mana yang salah, sementara etika itu kebaikan yang sama-sama benar, tapi mana yang lebih didahulukan. Nah, ini barangkali jadi dilema bagi kita. Baik, Pak. Pertanyaan kedua yaitu Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, jadi memang itu kita dihadapkan kepada persoalan yang kadangkala memang kita susah ya untuk memilahnya mana yang harus kita dudukkan dan mana yang harus kita pilihankan. Nah, oleh sebab itu saya selaku pimpinan itu biasanya saya akan memanggil orang-orang yang saya amanahkan di belakang saya, termasuk diantaranya wakil, termasuk diantaranya kepala labor, perpustakaan dan lain sebagainya. Itu kalau berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi itu ada hubungannya dengan kepala labor, kepala pustaka atau lain-lain. Nah, biasanya saya kumpulkan mereka ini dan saya minta pendapatnya ya, saya minta sarannya, saya minta pendapatnya, saya minta pikiran-pikiran cemerlang dari mereka, dan setelah itu baru pun saya akan menganalisa mana yang terbaik. Setelah diusulkan tadi baru nanti saya akan memutuskan dengan seadil-adilnya sesuai dengan masukan-masukan tadi. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, langkah-langkah itu tadi kan sudah kita kumpulkan dan kita minta saran pendapatnya, baru nanti kita kumpulkan informasi yang dapat itu, kemudian informasi itu kita identifikasi ya, nilai-nilai kebaikan yang bertentangan, ya, kemudian juga kita pertimbangkan dampak dari keputusan yang akan kita ambil itu, apakah ini sudah bisa untuk adil. Kemudian juga tidak lupa kita diskusikan dengan tim, kemudian setelah itu baru kita ambil keputusan berdasarkan analisa tersebut, kemudian baru kita buatkan
perencanaan ya dari keputusan yang sudah kita lakukan itu. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kita melibatkan berbagai orang untuk mengambil keputusan itu. Kemudian kita juga berkomunikasi dengan jelas dan keterbukaan, artinya transparan dalam mengambil keputusan. Kemudian tentu kita akan mengikuti prosedur yang ada, ya, dan kita pastikan bahwa keputusan itu benar-benar sesuai dengan aturan sekolah atau aturan-aturan yang sudah kita berlakukan di sekolah itu. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ini kalau bicara dengan hal-hal apa tantangan itu memang ada beberapa. Di antaranya adanya konflik keputusan ya antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian adanya tekanan dari luar, ya. Ini tentu akan merupakan sebuah tantangan juga. Kemudian ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat karena sulit untuk membuat keputusan yang tepat itu. Gitu ya, Pak. Terus Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya biasanya kalau ada hal-hal yang perlu diputuskan itu, ini saya akan melihat kepada persoalan, ya, persoalan ini setelah diidentifikasi, ini persoalan yang perlu cepat atau persoalan yang mungkin bisa kemudian. Nah, ini setelah diidentifikasi, kalau itu persoalan perlu cepat ibarat orang yang sekarat, ya, tentu tidak mesti ditunggu, langsung dilarikan ke rumah sakit, ya, dibawa ke UGD, ya, jangan dibawa ke puskesmas, ya, langsung ke UGD karena dia gawat darurat. Tapi kalau cuma sakitnya itu cuma sakit kepala, pusing, ini barangkali kasih aja bodrek, seperti itu. Jadi kita identifikasi ini persoalan ini, kemudian kalau ini sangat penting, ya segera dilakukan. Jangan ditunggu-tunggu, nanti berdampak yang besar kalau itu ditunggu-tunggu. Seperti itu biasanya. Jadi tidak ada ketergantungan jadwal yang tertentu, melihat kepada kepentingannya. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, ini tentu tergantung. Ketika kasus dilema itu muncul, memang itulah gunanya kita punya bawahan, wakil, dan tim. Nah, biasanya kita manfaatkan ini. Wakil atau tim ini kita juga kerjasama dengan dia, kemudian kita bicarakan, dan mereka inilah membantu dalam mengambil keputusan itu. Jadi kita kan tidak semuanya bisa terpikirkan oleh kita, ya, karena kita tidak seperti malaikat, kita manusia yang punya keterbatasan, ya. Sehebat-hebat apapun pemimpin itu, dia pasti punya kekurangan, punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, oleh sebab itu kelebihan dan kekurangan ini, inilah gunanya tim untuk memberikan masukan, saran, pendapat, baru kita putuskan. Jadi tim inilah yang membantu selama ini untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, baik Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Jadi saya belajar dengan
sebuah keterbukaan, karena yang terbaik itu memang terbuka, semuanya akan jelas ya. Oleh sebab itu dengan keterbukaan untuk mengambil keputusan yang sudah kita sampaikan kepada bawahan kita, kemudian kita simpulkan, kemudian kita pertimbangkan, barulah kita membuat sebuah keputusan. Jadi ini kita tentu sangat perlu keterbukaan untuk memutuskan, menyelesaikan sesuatu persoalan. Keterbukaan itu sangat penting dalam sebuah kepemimpinan. Tentu ada istilah orang di Minang, ada beberapa bidik ketek, bidik gadangnya. Ya, ada yang perlu dibawa dulu dalam rapat kecil, ada yang perlu dibawa dalam rapat besar, seperti itu. Baik Pak, mungkin ini saja yang Pak tanyakan kepada Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah ini, bagaimana selama ini pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang ujung-ujungnya adalah kepentingan untuk kebaikan di sekolah ini ya Pak ya. Baik, itu saja Pak, terima kasih atas waktunya. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, bagaimana keadaan Ibu siang hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, terima kasih atas waktu Ibu yang sudah Ibu berikan kepada Ipat untuk siang hari ini. Ipat dapat bersilaturahim kepada Ibu untuk belajar bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin di sekolah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi Bu, hari ini Ipat akan bertanya kepada Ibu, ada sekitar 8 pertanyaan berkenaan dengan bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin di sekolah dalam mengambil keputusan. Baik Bu, pertanyaan nomor 1. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau kita berbicara tentang etika atau moral, dikaji secara luas pembisa, mengerucut pembisa, khususnya untuk di sekolah. Kalau kita mengidentifikasi, berarti kita kelompokkan, ini masuk kemana, ya kan? Masuk apakah ini kasusnya berat, ini ringan, atau bagaimana? Untuk kita lihat permasalahan yang muncul. Nanti kita di sana baru melihat bagaimana langkah apa yang kita ambil dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, baik itu dilema moral ataupun dilema etika. Baik Bu. Jadi kita kelompokkan, artinya identifikasi dan kita kelompokkan ke arah mana, apakah ini bisa ditolerir atau bagaimana. Baik Bu. Berarti yang selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau di sekolah, bolehlah kami selaku sekolah itu mengambil sikap, ya, menentukan sikap. Ya. Bagaimana sikap tersebut menjalankan, ya, mengambil keputusan. Ya. Tentu kita lihat kalau ini bisa diselesaikan dengan satu orang atau masalah ini berkaitan dengan di kelas, apakah guru itu bisa menyelesaikan atau tidak. Nah, nanti kita lihat kalau itu permasalahannya rumit, tentu mau tidak mau kepala sekolah juga ikut di dalamnya, langsung kita tangani. Berarti kita itu ada empati, ada rasa apa supaya hal ini jangan berlarut. Kita selesaikan sebaik-baiknya antara dua persoalan yang terjadi. Ketika Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu untuk yang kepentingannya sama-sama benar Bu, dia ada kepentingan sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebijakan. Berarti bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan
keputusan? Dalam pengambilan keputusan itu tidak terlepas dari etika dan moral tadi. Ada benar dan bahkan sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalamnya. Ini kita selaku seorang pendidik tentu tahu sudah ada ilmunya gitu. Jadi ini harus diterapkan atau diputuskan ini bagaimana atau perlu ini diputuskan hari itu atau dijalankan. Tapi kalau menurut Ibu, kita selesaikan hari itu juga supaya hal ini jangan terjadi berlarut-larut. Berarti ketika Ibu dalam pengambilan keputusan itu, apakah Ibu mengambil keputusannya seorang diri atau ada Ibu melakukan diskusi bersama kawan-kawan yang lain atau bagaimana, Bu? Iya, berdiskusi itu sangat penting. Karena di saat kita butuh ini suatu persoalan ini, ada kalanya kepala sekolah bisa memutuskan sendiri, ada kalanya tidak. Jadi karena di sekolah itu kita kan suatu tim, harus ada kerjasama. Kerjasama inilah yang sangat dibutuhkan. Bagaimana kan kita masing-masing kita kan punya pandangan yang berbeda. Jadi nanti kita rangkum menjadi satu keputusan. Baik, Bu. Kira-kira Bu, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah Ibu dalam pengambilan keputusan itu apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa kami lakukan kalau di sekolah, kita tentu masuk ke dalam hal yang terjadi dulu. Kita tanya bagaimana, kenapa terjadi, apa penyebabnya. Kemudian ada hal-hal lain yang mungkin dikerjakan secara tidak sengaja dan sengaja. Perlu kita ketahui latar belakang kenapa ini terjadi. Itu mesti harus kita lakukan dan kita diskusikan. Kita tanya pada guru kelasnya, apakah ini sering terjadi atau spontan terjadi hanya di saat itu saja. Jadi kita perlu juga berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Baik, berarti Ibu identifikasi identifikasi dulu. Kita tidak langsung mengambil keputusan. Kita lihat dulu permasalahannya di mana, bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Baik, kira-kira Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan yang sangat efektif, itu juga tidak terlepas dari kita berkolaborasi tadi. Karena kita kan di sekolah itu satu tim. Ada kalanya kepala sekolah itu bisa sendiri mengambil tindakan, ada kalanya butuh guru-guru, butuh teman-teman yang ada di lingkup sekolah kita. Karena kita satu tim. Satu tim itu tidak terlepas dari kerjasama. Inilah yang dikatakan adanya kolaborasi guru, kepala sekolah, dan lingkungan yang mendukung di sekitarnya. Kalau perlu diketahui juga oleh pemerintah, orang tua. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dalam kasus dan dilema itu tantangan itu pasti ada. Karena di mana ini dilema ya. Kalau dilema itu kan ada yang pro, ada yang kontranya. Di satu pihak kita putuskan begini, di pihak lain tidak terima. Nah, itu salah satu. Jadi adanya, tetapi itu tidaklah menghentikan kita untuk mengambil keputusan. Kita tentu tahu langkah yang tepat kita gunakan dalam mengambil keputusan itu. Jadi kendalanya itu ada kalanya pro dan kontra itu kemanapun tetap ada. Ini saja. Tantangan Ibu adalah terjadinya kadang setelah mengambil keputusan pasti enggak Bu ada timbul gejala-gejala setelah itu. Ada gejolak di gejolak. Baik Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Kalau menurut ibu, menyelesaikan suatu dilema itu, suatu permasalahan itu, alangkah secara cepat kita lakukan. Artinya, bukan kita fokus sendiri, Iya. kita rembukkan dulu bagaimana ini, ya, apa langkah yang tepat kita ambil. Kalau kita lakukan ini, apa nanti yang timbul? Kalau tidak kita lakukan, apa yang akan terjadi? Jadi permasalahan itu jangan kita biarkan lama-lama berlarut-larut. Nanti kalau kita tunggu, nanti akan bertambah dilema itu. Iya, betul. Akan bertambah dilema itu. Jadi kalau menurut ibu, alangkah baiknya serta kita tanggapi. Berarti kita itu merasa empati. Ada terpanggil. Jangan kasus ini kita biarkan begitu saja. Jangan, walaupun hal kecil jangan kita anggap sepele. Karena yang kita anggap sepele itu nanti yang akan membawa permasalahan yang besar. Jadi secara cepat dan bijaksana lah kita untuk mengambil keputusan itu. Baik Bu. Kemudian Bu, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang pertama sekali ya tidak lepas dari tadi yang kita minta pendapat-pendapat dari teman-teman kita, karena kita tidak bisa sendiri. Iya. Ya, kita tidak bisa sendiri. Karena masing-masing orang itu kan punya punya suatu kesimpulan yang mungkin sangat berguna bagi kita. Mungkin bagi kita tidak ada, teman-teman kita ada. Di saat itu terbuka pintu hatinya untuk memberikan solusi, mana solusi yang terbaik untuk kita. Kita perdayakan itu. Kita perdayakan pendapat-pendapat yang ada. Kita lihat apakah cocok atau tidak. Gitu. Jadi nanti itu perlu Ibu rasa. Makanya di sekolah itu ya apa yang kita lakukan kita tidak bisa sendiri. Ada hal yang bisa kita lakukan sendiri, ada yang harus. Kalau yang masalah dilema ini tentu bersama. Tapi faktor pendukung itu adalah tim yang solid. Tim yang solid, Nah, iya. berarti bagaimana Ibu sama guru-guru yang ada ya Pak ya? Kita perdayakan. Betul sekali Bu. Kemudian Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Selama ini terutama kerjasama itu perlu. Ya. Yang pertama kuncinya kerjasama. Kita jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan kita sendiri-sendiri, kita tak dapat jalan yang benar. Iya. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah yang berat itu ringan. Ya, yang berat itu ringan, yang jalan yang buntu kita temukan itu akan terbuka lebar dengan adanya kita bersama-sama itu tadi. Berarti dari keputusan-keputusan yang sering Ibu ambil, pembelajaran berharga bagi Ibu adalah bahwa setiap permasalahan itu kalau kita bicarakan secara bersama, terbuka, semua akan mudah. Mudah. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini, Ibu jawab dari pertanyaan-pertanyaan ini, memberikan pelajaran yang berharga ya Bu bagi Pak yang saat ini sedang belajar tentang bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan. Banyak hal yang Ipat pelajari dari apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan Ipat besok-besok dalam proses pembelajaran Ipat sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat menerapkan seperti apa yang Ibu sampaikan tadi Bu. Cuma satu pesan Ibu, kalau dengan teman tentu kita nggak bisa bersama. Kita panggil secara pribadi, kita curhat dulu, kita tanya dulu apa masalahnya yang timbul. Lain dengan murid. Iya. Murid pun kita tidak boleh juga memarahi di hadapan temannya, karena akan menurunkan rasa harga diri. Iya. Kan terpukul anak. Jadi kalau kita punya permasalahan, ini secara umum ya, secara etika, kalau kita ingin memperbaiki sikap anak itu,
panggillah dia secara pribadi, kita tanya, kita nasihati. Jangan di hadapan teman-teman, sekali-kali jangan di hadapan teman-teman. Dia dimarahi, panggil secara pribadi. Itu juga terhadap guru. Karena kita kan ingin rasa dihargai, kita ingin dihormati. Jadi kalau kita contohkan pada anak, kan dia malu sama teman-temannya, nanti tambah diejek lagi, dibully lagi. Apalagi sekarang bullying kan dilarang, nggak boleh kan? Iya, Bu. Jangankan untuk yang yang kekerasan yang sangat luar biasa, memegang begini saja itu Sudah termasuk kategori bullying. Nah, gitu. Jadi kalau langsung kita marahi dia, kita tuh membuli murid. Itu sudah termasuk. Iya, betul, Bu. Kontak langsung kan. Jadi kalau kita menasihati murid, bawa dia ke tempatnya, kita kan ada ruang BK. Kalau di SMA kan ada ruang BK-nya. Kalau di sekolah juga ada juga ruang tertentu, tidak di hadapan orang ramai, tidak di hadapan teman-temannya, tidak juga di hadapan guru yang banyak. Iya. Jadi kita posisikan sesuai kondisi dan keadaan anak itu. Iya. Begitu juga dengan teman-teman kita yang guru. Diambil ruang khusus, Ambil ruang Bu. khusus. Waktu khusus. Kita kan ruang bisa khusus. berdiskusi dengan mereka. Iya, iya, betul. Baik, Bu, mungkin itu saja yang bisa kita tanyakan ke Ibu, dan terima kasih banyak atas waktu Ibu dan jawaban Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang berharga untuk kita ke depannya, ya, Bu. Baik, Insyaallah. Ya, mungkin itu yang bisa kalau menurut Ibu itu yang bisa Ibu lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada kekurangan-kekurangan, kita cari rujukan. Kita carikan rujukan, atau pustakannya kan ada buku penunjang tentang tugas-tugas yang berkaitan dengan etika dan dilema. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan